Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Sabahul khair. Subhanun nur Ustazah. Kaifa halukunna? Ya khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah. Wa kaifa haliki Khair. Ustazah? Taib, alhamdulillah, masya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, ya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Ya semoga semua kenikmatan ini bisa menjadi modal kita terus beramal soleh. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semuanya termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada antunnas semuanya yang sudah masuk di grup Arabia Bil Quran. Ya, perkenalkan saya Erma Nur Farihah. Ya, jadi ini memang program yang saya buat sendiri. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan. Jadi memang alhamdulillah sekarang sudah berjalan selama 3 bulan. Ya, saya adakan acara online. Jadi yang kalau dahulu sebelumnya saya sempat ngajar di sekolah formal, namun qadarullah karena ada halangan, ada anak ya, kemudian saya berhenti dan sekarang di rumah, jadi ingin memanfaatkan waktu ya untuk duduk sejenak gitu ya, mengkaji ilmu bersama para sholihat semuanya seperti itu. Kemudian mungkin sekilas tentang Arabiyah Bil Quran, Al-Arabiyah Lil Quran. Jadi memang ini khusus saya buat akun di Instagram ada ya. Jadi dia itu wadah untuk sebagai dakwah bahasa Arab sebetulnya ya. Jadi saya buat kelas bahasa Arab menggunakan kitab Arabiyah Baina Yadayhi, kemudian ada juga kelas nahwu, ada juga kelas sharaf. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan. Kemudian insyaallah sekarang buka lagi pendaftaran untuk bulan yang depan gitu. Nah, jadi kan sekarang mumpung lagi libur ya, jadi ada jeda waktu antara kelas yang sebelumnya dan kelas yang akan datang. Jadi saya akan isi dengan materi fikih wanita ya, fikih haid, nifas dan istihadah insyaallah taala. Gitu. Namun mungkin terlihat di jadwal itu kan selama 1 jam ya, jam 9 sampai jam 10. Tapi mungkin nanti ketika kajian mungkin tidak akan pas 1 jam, bisa kurang seperti itu ya. Mungkin maksimalnya 1 jam. Kita lihat aja materinya seperti itu. Nah, kemudian sebetulnya lagi ya, saya akan ceritakan dulu latar belakang kajiannya. Jadi kajiannya ini sebetulnya saya ingin perkhususkan untuk peserta yang sudah mendaftar di Arabiyah Bil Quran, Al-Arabiyah Lil Quran. Nah, tapi karena saya rasa yang mungkin barangkali ya di antara ummahat atau akhwat di luar yang ingin ikut, ya kenapa tidak gitu ya. Namun memang saya haruskan untuk masuk ke dalam grupnya untuk mempermudah komunikasi, kemudian jika ada pertanyaan seputar kajian kan lebih enak ya kalau udah masuk ke grup gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya berbicara bahasa Arab kan memang tidak akan terlepas dari yang namanya ilmu syar'i. Ya, karena bahasa Arab merupakan kata pengantar dari setiap ilmu. Para ulama ya, Rasulullah SAW bahkan Al-Quran ya sudah Allah pilihkan bahasa Arab untuk menjadi bahasa agamanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita berbicara bahasa Arab tidak akan terlepas dari yang namanya ilmu syar'i, termasuk di sini adalah fikih. Ya, fikih haid dan nifas. Kenapa saya pilih materi fikih haid dan nifas ini? Karena memang berkenaan dengan kita semuanya sebagai muslimah gitu.
akhwat. Mungkin kalau misalnya pengajarnya ustadz sih bisa aja ya menyampaikan hal ini, tapi mungkin akan ada rasa canggung gitu. Tapi kalau misalnya kita sesama wanita mungkin ada keterbukaan. Ada pertanyaan-pertanyaan mengenai haid, nifas, dan istihadah seperti itu ya. Jadi kita sharing bersama aja. Saya juga sama masih belajar gitu ya. Kemudian selanjutnya, tuh, ini masih pembukaan ya. Selanjutnya insya Allah yang terakhir. Jadi memang karena ini sebagai satu fasilitas atau nilai plus dari grup Arabiah Lil Quran. Jadi memang saya ingin membawakan di sini kitabnya berbahasa Arab, gitu ya. Saya ingin mengkaji kitab berbahasa Arab. Jadi saya akan buka PDF-nya. Di sini saya membawa kitab Sahih Fikih Sunnah. Ya, Sahih Fikih Sunnah. Bab haid dan nifas. Ada juga kitab lain mengenai haid dan nifas namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah fil haid wan nifas wal istihadah. Ya, kalau misalnya Sahih Fikih Sunnah ini, kenapa dinamakan sahih? Jadi di dalamnya pengarang kitabnya ini membawakan hadis-hadis yang sahih, ya, baik ayat maupun hadis. Ya, kalau ayat sudah tentu sahih ya. Hadis-hadisnya dipilihkan yang sahih oleh beliau. Jadi di dalamnya itu terdapat semua mazhab. Jadi kalau misalnya antuna sudah pernah belajar di dalam fikih itu kan ada 4 mazhab ya. Ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Malikiyah, ada mazhab Hanbaliyah, ada Syafi'iyah, ada 4 mazhab ya. Nah, kalau mu'alif atau pengarang buku Sahih Fikih Sunnah ini, dia membawakan hadis-hadis yang sahihnya aja. Seperti itu ya. Jadi seperti fikih muqaranah. Seperti itu ya. Nah, saya juga bawakan satu buku lagi yang Ar-Risalah fil Haidi wan Nifas wal Istihadah. Ini kitab khusus yang fikih bermadhab Syafi'i. Karena di Indonesia ini, ya terutama masyarakat Indonesia, kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i. Seperti dalam masalah haid dan nifas juga banyak yang mempunyai pengetahuan banyak tentang mazhab Syafi'i. Nah, kenapa Ustazah kenapa enggak mazhab Syafi'i aja gitu ya? Nah, di sini saya akan menjawab karena penting juga kita mengetahui pendapat dari mazhab yang lain. Karena jangan sampai kita itu menganggap salah pendapat yang lain. Karena para ulama yang ada 4 ini, yang 4 mazhab ini semuanya juga mempunyai dalil masing-masing. Jadi perbedaan fikih itu adalah rahmat. Ya, rahmat kasih sayang Allah. Misalnya kita yakin dengan pendapat yang ulama yang ini, ya sudah seperti itu karena sudah ada dalilnya. Kalau misalnya saya mau memilih pendapat yang kedua, ya silahkan aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita menganggap pendapat yang lain itu salah seperti itu karena semuanya berpegang teguh kepada dalil seperti itu ya. Jadi semuanya selama dalilnya ada gitu ya, insya Allah itu sudah dikaji oleh para imam mazhab yang ada 4, Imam Syafi'i ya terutama yang ada di Indonesia, Imam Hanbali, Ahmad ibnu Hanbal, kemudian Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Seperti itu ya, ini pembukaannya dulu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai itu mukaddimahnya. Sekilas tentang acara kajian ini atau daurah bisa disebutnya ya. Insyaallah. Saya izin share screen-nya. Di sini saya sudah bukakan PDF. Ya, silahkan diambil buku catatan kalau ada yang mau mencatat. Ya, sayang sekali kalau misalnya kita sudah hadir di majelis ilmu tapi tidak ada hasil, maksudnya hanya mendengarkan saja, khawatir nanti terlupa, tidak ada yang dicatat. Karena ilmu itu dia ibarat barang atau hewan buruan. Hewan buruan. Kalau misalnya kita tidak mengikatnya, maka hewan itu akan lari. Ya, maka di sini sama juga ilmu itu harus kita catat, ya, agar dia tidak lari atau tidak menghilang dari pikiran kita, gitu ya. Jadi ketika kita butuh, kita bisa memurojaah kembali. Ya, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda. Jadi kita akan mulai. Di sini ada bab haid dan nifas. Insya Allah bab istihadahnya ada di bagian bawah. Ya, jadi di sini diawali dari pengertian haid. Kemudian ada juga larangan-larangan ketika haid. Kemudian apa saja yang diperbolehkan ketika haid. Gitu ya. Kemudian nanti setelah itu ada bab nifas. Kemudian setelah itu ada istihadahnya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau nggak ada, langsung dimulai aja ya.
Baik, saya mulai aja. Al-haid wan nifas. Ya, karena ini sangat penting sekali untuk kita pelajari ya bab haid dan nifas karena berkenaan dengan kewajiban. Kalau misalnya betul-betul yang keluar itu adalah darah haid, berarti kita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa gitu ya, dan larangan-larangan lainnya. Kalau misalnya itu ternyata bukan haid, maka harus gitu ya. Jadi ini betul-betul harus kita pahami betul sebagai wanita ya. Baik. Ad-dima ut-tabi'iyah. Baik, afwan sekali lagi. Ya, jadi di sini saya akan artikan. Jadi silahkan nanti dicatat poin-poin terpentingnya ya. Ad-dima ut-tabi'iyah al-kharijah minal mar'ah, di darah-darah ya. Ad-dima itu jama' dari kata ad-dam. Ad-dam dima'un. Darah yang secara tabiat ya, atau secara alamiah itu al-kharijah minal mar'ah, yang keluar dari seorang wanita, tanqasimu ila salasati aqsam. Dia terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis, 3 macam ya. Yang pertama damul haid, darah haid. Yang kedua damun nifas, darah nifas, dan yang ketiga damul istihadah. Ini darah istihadah ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, damul haid, darah haid ya. Damul haid huwa ad-damul aswad al-khasir yakni al-ghalid. Jadi dia itu darah yang hitam ya. Al-khasir yakni al-ghalid. Al-ghalid itu yang tebal atau dia menggumpal. Ya, darah yang hitam dan menggumpal. Al-karih ar-raihah. Jadi baunya itu tidak sedap atau berbau tidak enak. Ya. Alladzi yajri minal mar'ah, yang keluar dari seorang wanita, min maudhi'in makhsus, dari tempat yang khusus, fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu yang sudah diketahui. Ya, sekali lagi, damul haid itu adalah darah yang berwarna hitam ya, yang menggumpal, yang berbau tidak sedap, yang keluar dari seorang wanita dari tempat yang khusus di waktu-waktu yang telah diketahui. Ma'lumah, maksudnya kita sendiri yang tahu, karena haid itu kan ada siklusnya ya. Kita tahu misalnya setiap tanggal 1, mungkin insya Allah nanti bulan depan akan terjadi lagi sekitar tanggal 1 gitu ya. Jadi waktu ini diketahui oleh setiap wanita. Selanjutnya, wal haidu syai'un katabahullahu ta'ala ala banati Adam jami'an. Haid ini adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah tuliskan ya kepada banati Adam, anak-anak perempuannya Nabi Adam jami'an, seluruhnya. Jadi semuanya mengalami haid. Ya, mungkin kecuali kalau yang nggak normal ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, seperti sabdanya Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, kama fi sahihain, ini disebutkan dalam sahihain, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Jadi hal ini, hadza amrun, ya, hal ini yaitu haid, katabahullahu, Allah sudah menuliskannya atau menetapkannya ala banati Adam, kepada anak-anak perempuan Nabi Adam. Ya, kemudian bal inna ibtida'il haid kana ma'a Hawa. Ya, inna ibtida al-haid kana ma'a Hawa. Jadi dimulainya haid itu sudah ya sejak masa Nabi Siti Afwan. Hawa ya, Sayyidah Hawa. Jadi istrinya Nabi Adam. Jadi sudah ibunda kita semuanya, ibunda Hawa sudah haid juga, maksudnya sudah dimulai dari beliau gitu ya. Kemudian faqad azahul hafiz fil fathi ila al-hakim wa ibn al-munzir bi isnadin sahih an ibn Abbas annahu qala inna ibtida'il haid kana ala Hawa ba'da an ahbatat min al-jannah. Nah, ini hadisnya. Ini hadis sahih bahwasannya permulaan haid kana ala Hawa. Jadi bermula dari ibunda Hawa ba'da an ahbatat min al-jannah, setelah ya diturunkan diturunkan dari surga. Jadi sejak diturunkan dari surga kemudian tinggal di bumi. Nah, di sini ibunda Hawa sudah mulai haid gitu ya. Nah, kemudian ini pengertian haid. Kemudian setelah itu di sini penulis di sini kelihatan ya tebal ya. Bentar. Ya, ini pengertiannya. Nah, kemudian ini adalah durasi haid gitu ya. Ini menurut penulis ya, wala hadda li aqallil haidi wala li aktsarihi. Tidak ada batasan aqallil haid, batas minimal haid, wala li aktsarihi, dan tidak ada batasan juga banyaknya.
Ini menurut penulis ya. Wa innama maradda dzalika ilal 'adah. Akan tetapi ya, yang menjadi pegangan dari durasi haid itu yaitu kembali kepada adah, kebiasaan kita. Kalau misalnya kebiasaan seseorang wanita itu 7 hari ya sudah 7 hari atau 8 hari atau mungkin ada juga yang 5 hari ya tergantung setiap wanita. Li'annahu ya, apa penulis menyebutkan tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal? Li'annahu karena lam yarid 'anin Nabi SAW dalilun sahih. Tidak ada didapatkan dari Nabi Muhammad SAW itu dalil yang sahih, ya dalil yang sahih ya. Yuwaddihu aqallal haid walal aksarihi. Yang menjelaskan minimal haid, ya batas minimal haid dan batas maksimalnya. Nah, taib. Kemudian di sini ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa dalam kitab Fatawa. Ya, wa ammal ladzina yaquluna dan adapun orang-orang atau apa namanya? Ulama-ulama yang menyebutkan aksarul haidi 15. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan batas maksimalnya itu 15 hari. Ya, ini seperti yang diucapkan atau dipilih pendapat ini oleh Imam Syafi'i wa Ahmad ya. Wa yaquluna aqalluhu yaum. Nah, ini ya, aqalluhu yaum. Jadi batas minimalnya sehari, batas maksimalnya 15 hari. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mungkin ini yang kita ketahui oleh kebanyakan orang ya. Maksudnya kita di Indonesia kita mempelajari haid itu batas minimalnya 1 hari. 1 hari 1 malam. Ada juga batas maksimalnya 15 hari. Karena kita belajar mazhab Imam Syafi'i ya. Tidak ada masalah kalau misalnya kita mau meyakini hal itu ya, karena Imam Syafi'i juga beliau punya dalil. Ya, namun dalilnya bukan hadis, tapi dalilnya Imam Syafi'i itu berupa istiqra. Tahu istiqra? Jadi istiqra itu berdasarkan seperti penelitian. Penelitian misalnya pada zaman sekarang ya kita meneliti ada satu kelompok wanita misalnya ada 100 orang. Kemudian diteliti ternyata didapati hasilnya itu yang paling sebentar haidnya itu sehari gitu. Kemudian yang paling banyak 15 hari. Ya, ini jadi hasil dari istiqranya Imam Syafi'i seperti itu. Jadi tidak ada dalil secara sahihnya ya, hadisnya gitu. Namun di sini sehari dan 15 hari ini berdasarkan istiqra ya. Kama yaqulu Syafi'i wa Ahmad au la hadda lahu kama yaqulu Malik. Nah, kalau misalnya Imam Malik beliau berkata la hadda lahu. Jadi tidak ada batasan ya. Imam Malik berkata, yang maksudnya yang mazhabnya Imam Malik, Hum yaquluna lam yasbut 'anin Nabi SAW, tidak ada ya kita tidak dapat gitu ya, lam yasbut 'anin Nabi SAW wala an ashabihi fi hadza syai'. Kita tidak dapat hadis apapun mengenai hal ini gitu ya. Tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa yang paling sedikit itu 1 hari, tidak ada. Yang paling banyak itu 15 hari, tidak ada. Nah, wal marja'u fi dzalika ila al-'adah, maka kembali lagi kepada kebiasaan kama qulna wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya penulis buku ini beliau menyebutkan jadi kembali lagi kepada adah atau kebiasaan wanita gitu ya. Baik. Sampai di sini dulu ya. Jadi kita sudah dapat poin pertama itu pengertian. Kemudian poin kedua ini ya durasinya. Jadi durasinya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu paling sedikit sehari, paling banyak 15 hari. Kalau misalnya menurut penulis ini tidak ada batasan minimal ataupun maksimal, jadi kembali lagi semuanya kepada adah atau kebiasaan. Baik, selanjutnya ini ya, selanjutnya iqbalul mahid wa idbarihi. Iqbalul mahid wa idbarihi. Kapan kita tahu datangnya haid itu dan selesainya, ya idbar, itu selesainya haid. Baik, yang pertama yu'rafu iqbalil mahid biduf'ah min ad-dam fi waqti imkanil haid wa huwa damun aswad sakhinun muntin. Jadi diketahui datangnya haid itu biduf'ah, bidaf'ah. Daf'ah itu seperti mungkin ketika darah haid itu keluar seperti nyemprot gitu ya. Gitu kan keluar secara maksudnya sekaligus banyak, maksudnya terasa sekali ketika keluar itu gitu kan ya. Nah, ini namanya duf'ah minad-dam. Fi waqti imkanil haid, pada waktu memungkinkannya haid, pada waktu yang sudah kita ketahui, wa huwa damun aswadun sakhinun muntin, dan itu adalah darah yang hitam. Sakhin itu yang tadi yang tebal, muntin itu berbau amis ya, tidak enak, ya, baunya itu tidak sedap ya. Kalau misalnya kita duduk aja pasti tercium kan ya kalau haid itu gitu ya.
Ini kalau darah haid. Kemudian nomor 2, nah ini dimulainya haid. Kalau nomor 2, idbarul mahid. Jadi selesainya haid itu intihaul haid atau selesainya haid. Fayu'rafu bin qita'id dam wa sufrah wal qudrah wa hadza yatahaqqaqu bi ahadi syai'ain. Nah, diketahui dengan inqita'ud dam, terputusnya darah atau berhenti darahnya keluar. Wa sufrah wal qudrah atau ada sufrah, cairan kuning atau qudrah, keruh ya. Qudrah itu keruh. Wa hadza yatahaqqaqu bi ahadi syai'ain. Ini bisa terwujud atau terlihat dengan 2 ciri. Ya, yang pertama al-jufuf. Al-jufuf itu kering. Maksudnya kering itu ya nggak keluar apa-apa, jadi kering gitu ya. Wa huwa ay yakhruj ma yuhtasha bihi rahim jaffa. Jadi coba saya baca dulu ya. Bimana annal mar'ah tad'u fi farjiha syai'an qumasha aw qutnah fa yakhruju jaffan. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kita mau ngecek ya, ini haid udah selesai atau belum. Jadi si perempuan ini tad'u fi farjiha syai'an. Dia meletakkan sesuatu di farjinya atau di vaginanya, qumash aw qutnah. Mau itu kain atau kapas ya. Atau kapas kalau misalnya sekarang boleh pakai katembak misalnya ya, atau pakai kapas sih enaknya. Nah, kemudian setelah dimasukkan nanti dikeluarkan lagi. Kemudian ketika dikeluarkan ya kharuju jafan, dia itu kering. Ya, ini untuk mengecek atau ngetes gitu ya. Ini darah sudah selesai atau belum, haid sudah selesai atau belum. Gitu ya. Jadi ini caranya. Jadi kita meletakkan kain atau kapas di farji. Kemudian kalau misalnya keluar itu kering, berarti oh sudah selesai. Ada muyan qati'. Darahnya sudah berhenti. Nah, ini berarti sudah selesai. Al-jufuf, ini tanda yang pertama. Bisa juga dengan tanda yang kedua, al-qaslah al-baydha. Al-qaslah al-baydha, ya. Apa itu al-qaslah al-baydha? Wahiyya ma'un abyad. Jadi ada cairan putih. Yakhruju minar rahim, yang keluar dari rahim. Inda inqita'i damil haid, ketika selesai atau berhenti damul haid. Ya ini. Jadi cairan putih. Ya, bisa kita lah yang tahu sendiri ya, perempuan. Jadi bisa dengan jufuf atau kering, atau bisa juga dengan keluarnya cairan putih. Ini ya. Kemudian ini hadisnya. Waqad warada an Mu'alah Aisyah annaha qalat. Jadi ada seperti khadimahnya Aisyah. Beliau berkata, ana nisa yab'atsna ila Aisyah ummul mukminin bid-darajah ay al-khirqah fiha al-qurs ay al-qutan. Jadi pada zaman dahulu sahabiyah itu, para sahabiyah ya, sahabat-sahabat wanita, mereka datang kepada Ibunda Aisyah, mereka membawa al-sirqah, membawa seperti tempat jadi di sana itu ada kapas. Nah, di kapasnya ini fihi sufrah. Di dalam di kapasnya ini ada cairan kuning. Ya, minad damil haidah. Dari darah haid. Yas'alnaha, mereka bertanya kepada Ibunda Aisyah anis salah. Ya, bertanya apakah sudah boleh salat kalau misalnya sudah ada cairan kuning seperti ini, gitu ya. Nah, fataqulu lahunna, maka Ibunda Aisyah berkata kepada mereka, la ta'jalna. La ta'jalna. Ta'jal itu artinya jangan kalian terburu-buru. Ya, jangan kalian terburu-buru hatta taraina al-qaslah al-baydha, sampai kalian melihat cairan berwarna putih. Turidu bidzalika tuhar minal haid, yang menandakan sudah suci dari haid. Gitu ya. Jadi si cairan kuning ini ternyata masih termasuk haid. Ya, jadi harus betul-betul bersih dulu dari yang kuning, dari yang keruh itu sampai dia kering atau sampai keluar cairan putih. Ya, ini dalil dari Bunda Aisyah yang berkata la ta'jalna, jangan kita terburu-buru sampai betul-betul bersih, sampai betul-betul selesai haid barulah atau bisa kering, atau juga sampai kita melihat cairan putih. Karena mungkin sebagian wanita ada yang langsung keluar cairan putih, maksudnya qasah baydha tadi. Ada juga yang tidak. Ya seperti saya pribadi, kalau misalnya sudah selesai haid nggak ada keluar cairan putih, itu nggak ada. Jadi cukup dengan al-jufuf. Al-jufuf itu kering, maksudnya tidak ada apa-apa, gitu ya. Baik. Sampai di sini dulu. Jadi kita sudah dapat 3 poin. Dan pengertian, kemudian tadi durasinya ya. Kemudian cara mengetahui datangnya dan selesainya haid. Ini poin yang yang dorong haid itu ya.
share doang. Gak ingat kalau jalan. Kita lanjutkan dulu ya. Mungkin insya Allah satu lagi. Jadi ada fawaid, kemudian nanti setelah insya Allah kita buka tanya jawab ya kalau misalnya ada. Baik. Di sini ada pertanyaan, ma hukmu sufrah wal qudrah ba'da tuhri minal mahid. Ya, ini pertanyaan. Berarti ini poin keempat ya. Biar apa namanya? Terlihat. Baik. Ma hukmu sufrah wal qudrah ba'da tuhri minal mahid. Apa hukumnya cairan kuning dan keruh yang keluar ya? Ba'da tuhri minal mahid. Maksudnya setelah suci dari haid. Jadi misalnya kita sudah selesai haid. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kemudian di masa-masa suci ini keluar cairan kuning atau keruh. Gitu ya. Apakah ini haid atau bukan? Nah, ini pertanyaannya ya. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Apa hukum si cairan kuning ini as-sufrah wal qudrah atau keruh yang keluar pada masa suci? Ya, jadi bukan si cairan kuning atau keruh di akhir haid, bukan. Tapi ketika masa suci, jadi si haid itu sudah selesai, sudah beres, stres, ya. Kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari misalnya, kemudian keluar cairan kuning atau keruh. Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita, apakah dia haid atau bukan? Nah, ini jawabannya. As-sufratu wal qudrah huwa al-ma'u alladhi tarahu al-mar'ah kas-sadid wa ya'luhu isfirah. Ya. Ini pengertiannya dulu. As-sufrah wal qudrah itu air alma alladzi tarahu mar'ah yang wanita lihat ya. Kas-sadid, sadid itu seperti nanah, wa ya'luhu isfirar. Seperti nanah, di atasnya itu berwarna kuning. Kan kalau nanah itu kan kuning ya. Nah, wa hadza idza ra'atul mar'ah, dan hal ini jika terjadi dan kita melihat ada cairan seperti ini, ta'ada in kita iddam au ba'da jufuf, setelah sidam atau darah haid ini berhenti atau setelah kering, maksudnya sudah selesai haidnya. Fala yu'addu haidan, maka ini tidak dihukumi haid ya, ini jawabannya. Jadi ini bukan haid karena ini bukan di akhir haid tapi sudah selesai gitu ya. Ini di masa suci, maka ini bukanlah haid. Fahiya tahirah, si perempuan ini dia tahirah, suci. Ya, fatusalli wa tasumu ya'tiha zawjuha. Maka dia boleh sholat, boleh puasa, dan boleh digauli oleh suaminya. Ya. Nah, jadi si cairan kuning dan keruh ini kalau misalnya dia keluar pada masa-masa suci, itu berarti bukan haid. Ya. Nah, ini hadisnya. Wa dzalika li hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha qalat kunna la nu'addu al-qudrata wal sufrata ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap si cairan keruh dan kuning ini syai'a sebagai sesuatu, maksudnya sebagai haid. Itu bukan apa-apa, gitu ya, bukan apa-apa, bukan haid. Jadi ya sholat aja, puasa aja, nggak ada masalah. Tapi ya apa namanya, dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu. Kalau misalnya ada cairan kuning, cairan keruh yang keluar, kita bersihkan dulu, baru kita wudhu kemudian sholat ya. Nah, ini adalah hukum cairan kuning atau keruh. Poin keempat. Kemudian di sini ada fawaid. Poin kelima. Fawaid itu jama' dari kata faidah. Faidatun fawaid. Jadi beberapa faidah yang kita dapatkan dari poin yang tadi. Ya, poin yang pertama, idza ra'atil mar'ah at-tuhur wa lam tajid ma'an lil ghusli fa innaha tayammama wa ya'tiha zawjuha. Nah, ini kalau misalnya seorang perempuan idza ra'atil mar'ah at-tuhur, sudah suci, ya maksudnya sudah melihat tanda-tanda suci, bisa dengan kering atau bisa juga dengan cairan putih tadi, walam tajid ma'an lil ghusli, kemudian dia tidak mendapati ada air untuk dia mandi gitu ya. Maksudnya mungkin lagi mati PDAM-nya ya. Lagi nggak ada air gitu ya. Fa innaha tayammum, maka dia bertayamum. Ya, jadi diganti dengan tayamum. Wa ya'tiha zaujuha, kemudian boleh digauli oleh suaminya. Ya. Wa bihadza qala 'adadun kabir min ahli ilmi. Dan ini adalah pendapat sebagian besar dari ahlul ilmu. Ya, jadi boleh diganti dengan tayamum, tapi ini untuk sementara ya. Kalau misalnya sudah selesai dan maksudnya sudah datang lagi ada air nih, airnya sudah ada, ya mandi lagi gitu. Maksudnya mandi ketika air itu ada. Gitu ya. Kemudian nomor 2, faidah as-saniyah, faidah yang kedua, idza istamarra ad-dam bi mar'a aktsaru min 'adatiha, madza taf'al? Ya. Kalau misalnya istamarra ad-dam, si darah ini berlanjut ya, aksar min 'adatiha, lebih dari adahnya, lebih dari kebiasaannya. Misalnya dia biasanya
7 hari, tiba-tiba dia haid 10 hari. Gitu, atau 12 hari. Madza taf'al, apa yang dia lakukan? Ya. Famasalan idza kanat mar'ah tahidu 'adatan 6 ayyam kulla syahr. Masalan misalnya ada seorang perempuan dia haid 'adatan biasanya 6 ayyam. Biasanya 6 hari ya dalam 1 bulan. Fazadat fi syahrin wa asbahat 7 atau 8 atau 10. Madza tasna'? Nah, kemudian bertambah dalam 1 bulan itu menjadi 7 hari atau 8 atau 10 hari misalnya ya, yang biasanya 6 tapi ternyata pada bulan itu 10 hari. Maka tasna, apa yang harus dia perbuat? Ya, fanaqul, maka kita menjawab, ya ini qaul muallif ya atau pengarang kitab ini. Hadhil mar'ah la yakhluha luha min amrayni. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, an takuna mimman tastati' tamyiz damul haid an ghairihi. Jadi dia bisa si perempuan ini bisa tastati' itu bisa tamyiz dam. Dia bisa membedakan darah haid dari selain darah haid. Maksudnya dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah ya. Jadi kalau misalnya dia bisa membedakan seperti ini, fahadhihi tanzur ila hadzal dam. Maka ya udah dia lihat ciri-ciri darahnya. Gitu ya. Fa in kana launuhu, warnanya itu hitam seperti tadi ya, hitam menggumpal, wa raihatuhu, kemudian baunya itu tidak sedap, menyengat kan ya, enggak enak baunya, bau amis ya. Wa tabi'atuhu, ya tabiatnya, maksudnya bagaimana ciri-cirinya, kahali damil haid, seperti keadaan darah haid, fa innaha tabqa mumtani'ah minas shalah, maka dia tetap terlarang dari sholat. Maksudnya ya tetap haid. Ya, jadi dia tetap haid. Tabqa mumtani'ah minas shalati wassiyami wal jima' kama kanat. Maka dia tetap pada keadaannya yaitu haid. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh jima'. Seperti sebelumnya ya. Li'annahu la yujad had muayyan li tawqitil haid kama taqaddama, karena tidak ada had batasan yang tertentu dari waktu haid seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini ya. Wa in wajadathu mukhalifan lidamil haid fa innaha taghtasil wa tusalli. Kalau misalnya dia mendapati si darahnya ini mukhalifan. Mukhalifan itu berarti berbeda. Ya, ini bukan darah haid, tidak hitam. Jadi mungkin warnanya itu seperti istihadah, merah ya. Kalau istihadah itu kan dia merah cerah. Kemudian tidak menggumpal. Kalau istihadah itu dia menyerap ke dalam kalau misalnya pakai CD ya. Celana dalam ya menyerap gitu, dia tidak menggumpal. Kalau haid itu kan menggumpal ya, licin dia. Kalau darah istihadah itu dia menyerap terus dia kering gitu, kayak kering. Cepat kering. Lidah mil haid berbeda dari darah haid, fa innaha taghtasil, maka dia harus mandi, wa tusalli, dan harus sholat. Ya, jadi ini kemungkinan pertama. Kalau misalnya sekali lagi ya saya ulangi ya, kalau misalnya seorang perempuan dia biasanya haid itu 6 hari. Ternyata pada bulan itu dia haid 10 hari. Nah, bagaimana gitu ya? Yang sisa 4 hari ini apakah tetap haid atau tidak? Ya. Kemungkinan yang pertama, si perempuan ini bisa membedakan darah haid dari darah yang lain. Ya, kalau misalnya betul-betul dia darah haid, warnanya, ya, baunya, tabiatnya, maka dia memang haid. Kalau misalnya bukan darah haid, berarti ya mandi, kemudian sholat. Berarti itu darah istihadah. Ya, ini yang pertama. Kemungkinan yang kedua, amma idza kanat mimman la tastati'. Jadi dia tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan darah. Wa hadza mawjudun fi ba'dhin nisa. Jadi ada memang sebagian wanita itu tidak bisa membedakan. Jadi mirip aja gitu. Darah haid, darah mungkin entah ya. Bagaimana ya? Memang mungkin bingung gitu ya. Bingung cara membedakannya. Fa innaha tabqa la tusalli wa la tasum. Ya sudah, dia tetap tidak sholat dan tidak puasa, dan tidak juga digauli oleh suaminya hatta tatatahhar, sampai dia bersuci, li'annahu laisa hunaka haddun li aktsari haid, karena tidak ada batasan banyaknya haid. Seperti itu ya. Ya, ini untuk faedah yang kedua. Kalau lumayan panjang. Jadi ini kalau misalnya seorang wanita haid melebihi adahnya atau kebiasaannya. Baik. Selanjutnya ya. Insyaallah sampai sini. Insyaallah. 4 faedah ya. Ya, 4 faedah. Insyaallah 2 lagi. Faedah yang ketiga, idza kana ad-dam fi ayyam al-'adah asy-syahriyah ya'ti yawmayn masalan sumyan qati' fi as-salis thumma ya'ti fi ar-rabi' wa hakadha. Jadi kalau misalnya idza kana ad-dam, kalau misalnya si darah ini fi ayyam al-'adah asy-syahriyah, di adah syahriyahnya, maksudnya kebiasaan bulanannya, datang bulannya, ya'ti yawmayn masalan, misalnya datang 2 hari nih sudah haid.
kemudian hari ketiga terputus, berhenti si darahnya ini. Semayan kotifis salis. Kemudian semaya tifir robi. Pada hari keempat ada lagi ini darah haid. Wahakaza. Jadi terputus-putus gitu ya. Jadi gimana ini sebenarnya? Apakah harus mandi terus sholat atau gimana? Jadi ini dihukumi haid atau bukan di hari yang terputus ini? Gitu ya, ini pertanyaannya. Sekali lagi ya. Misalnya seorang perempuan dia haid, misalnya di siklus bulanannya, pada waktunya dia haid 2 hari, kemudian hari ketiga tidak ada keluar darah. Hari keempat ada lagi darahnya. Nah, di hari yang ketiga yang si darah ini tidak keluar, apakah dihukumi haid atau tidak? Ya. Nah, ini jawabannya. Fas-shawab anna in kita adam fi ayyamil haid al-ma'rufah yu'addu haidan. Ini jawabannya ya. Jadi terputusnya darah fi ayyamil haid di hari-hari haid, maksudnya hari dia itu biasanya haidnya 6 hari gitu ya. Tapi ternyata setelah 2 hari terputus darahnya, hari ketiga itu terputus, maksudnya tidak keluar, hari keempat datang lagi. Jadi si hari yang ketiga ini yu'addu haidan, dihitung haid. Ya, jadi dihitung haid. Wala ibrata bin qita'id dam. Wala ibrah bin qita'id dam. Maksudnya tidak ada pengaruhnya apa-apa si darah yang terputus ini. Jadi darah yang terputus ini tidak berpengaruh apa-apa, tidak ngefek maksudnya ya. Jadi tetap haid dia meskipun darahnya terputus. Gitu ya. Wa innamal ibrah biru'yati alamat tuhur. Jadi ibrahnya, tandanya selesai haid itu dengan melihat ciri-ciri tuhur, ciri-ciri suci yang tadi sudah kita bahas ya. Baik itu qusah baydha, cairan putih allati ta'rifuhan nisa, atau dengan jufuf, dengan kering ya. Maksudnya tapi keringnya itu setelah selesai adahnya, kebiasaannya. Gitu ya. Oke, sekali lagi ya. Jadi misalnya si perempuan ini yang biasanya haidnya 6 hari, ternyata setelah 2 hari haid, hari ketiga terputus, hari keempat haid lagi gitu ya. Terus kemudian ternyata hari kelima putus lagi, hari keenam haid lagi, maksudnya ada lagi darahnya. Nah, di hari yang terputus ini dia tetap dihukumi haid karena dia masih masuk ke adahnya, masih masuk ke kebiasaannya, gitu ya. Baik, kemudian ini yang terakhir insya Allah untuk pertemuan sekarang ya. Faidah. Hal tahidul hamil. Hal tahid al-hamil. Apakah wanita hamil itu haid? Ya. Jadi wanita hamil itu haid atau tidak? Gitu. Nah, ini para ulama fi hadza wajhan. Ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat, ya. Fahadzaba afwan. Fazahaba aktsarul ulama ila anna al-hamil la tahid. Jadi kebanyakan ulama atau mayoritas ulama bahwasannya wanita yang hamil itu la tahid, jadi tidak haid. Karena ada kan ya yang haid terus keluar darah. Nah, itu darah haid atau bukan gitu kan. Nah, kebanyakan ahlul ilmi, para ulama ini berkata itu bukan haid, jadi tidak haid gitu ya. Nah, dalilnya apa? Wastadallu bi hadis Abi Sa'id. Mereka menggunakan dalil hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah la tuta' hamil hatta tada' wa la ghaira hamil hatta tahid haidah. Ini hadis tentang istibra atau istibra. Jadi gimana apakah wanita hamil itu boleh dinikahi atau tidak? Wanita hamil itu tidak boleh digauli, maksudnya tidak boleh diwata, tidak boleh dijima, tidak boleh digauli sampai dia itu melahirkan hatta tada'. Jadi tidak boleh dinikahi dulu. Wala ghaira hamil, dan misalnya wanita itu tidak hamil, ya, tidak boleh dijima, tidak boleh diwata, ya, sampai dia haid 1 kali. Ini istibra itu meyakinkan kesucian, seperti seorang amah, seorang budak. Kalau misalnya seseorang ini pada zaman dahulu ya, misalnya dapat budak nih atau membeli budak perempuan. Nah, boleh langsung digauli atau tidak? Nah, tidak boleh digauli dulu, tidak boleh digauli dulu sampai dia haid 1 kali haid. Karena khawatir kalau misalnya dia gauli ternyata hamil kan ya, ada air mani orang lain gitu. Jadi harus betul-betul dipastikan dulu kesuciannya. Jadi dibuang dulu sisa-sisa dari orang lain gitu ya. Ini pada zaman dahulu seperti itu ya. Kalau hamba sahaya perempuan amah namanya, itu kan boleh ya digauli.
Gitu. Jadi kalau misalnya si hamba sahayanya ini hamil, berarti tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Kalau misalnya dia tidak hamil, berarti tidak boleh digauli sampai dia haid 1 kali haid. Nah ini, faqalu inna istibra'il amah. Istibra'il amah itu apa namanya? Si amahnya ini betul-betul suci atau bil mahid. Jadi kita tunggu dengan 1 kali haid litahaqquqi bara'atir rahim sebagai apa namanya? Perwujudan bara'ah ar-rahim. Si rahimnya itu suci dari sisa air mani laki-laki lain gitu ya. Kalau kanatil hamil, apabila si amah ini, si hamba sahaya ini sedang hamil, ternyata tahid lam tatimmu bara'ah bil haid. Afwan. Sebentar ya. Ya, ini kalau misalnya si apa namanya si ini syahidnya. Ya. Kalau misalnya si amahnya ini hamil, kemudian ketika hamil dia haid, ya maka dia tidak akan sempurna si baroahnya ini atau kesuciannya ini dengan cara haid yang tadi, maka harus ditunggu dulu sampai dia melahirkan kalau dengan hamil. Nah makanya para ulama akan menyebutkan bahwasannya wanita hamil itu tidak haid, ya wanita hamil itu tidak haid karena di sini disebutkan orang yang hamil itu tidak boleh digauli ya sampai dia melahirkan. Kalau misalnya si hamil ini bisa haid mungkin ya bisa di sini itu bukan bisa tidak mungkin disebutkan hatta tadha, tapi hatta tahid gitu ya. Kalau misalnya memang si orang perempuan yang hamil ini bisa haid. Bisa difahami nggak? Jadi ini dalilnya gitu ya. Para ulama berdalil dengan hal ini. Sekali lagi ya, mereka menyebutkan wanita hamil ini tidak mungkin haid. Karena kalau misalnya mungkin haid, maka dalilnya ini tidak mungkin bukan dengan sampai melahirkan, tapi sampai haid. Jangan gauli orang yang hamil sampai dia haid. Kalau misalnya dia haid, tapi kan di sini bukan dengan haid, tapi dengan melahirkan. Jangan gauli si perempuan hamil ini sampai dia melahirkan, gitu ya. Jadi ini adalah dalilnya. Oh berarti ya yang hamil itu tidak haid, gitu ya. Jadi bara'atur rahimnya itu dengan cara dia melahirkan, ya. Ini pendapat yang pertama. Jadi wanita hamil tidak haid, tidak mengalami haid. Kemudian ada juga wazahaba ba'du minhum asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasannya wanita hamil itu bisa haid. Ya, jadi kalau misalnya keluar darah, kemudian si darahnya ini sifat-sifatnya, warnanya, kemudian baunya sama dengan darah haid ya memang haid gitu ya. Jadi dihukumi dengan darah haid. Kalau ini pendapat yang kedua, ya annal hamil tahid. Jadi tergantung kembali lagi ke tadi sifat-sifat darahnya. Ya, meskipun dia sedang hamil, jadi kalau misalnya keluar darah seperti haid, ya haid aja. Ini pendapat yang kedua ya. Nah, wassawa fi hadza, yang betul ini menurut ini ya. Menurut muallif pengarang buku ini. Yang betul dalam hal ini innal asla wal qa'idah al-'amah al-ghaliba annal hamil la tahid. Jadi secara umum, secara kaidah dan kita sebagai wanita juga ya tahu ya, bahwasannya yang perempuan hamil itu yang enggak haid gitu. Kalaupun haid paling cuman kayak bercak, yang itu tuh menandakan katanya ya kalau saya baca di jurnal itu si apa namanya janin itu nempel di dinding rahim. Nah ketika nempel itu kan ada gesekan gitu. Nah itulah yang keluar itu dari situ. Jadi bukan haid yang seperti biasanya luruh semuanya gitu ya biasanya. Kalau biasanya kan banyak gitu kan. Kalau biasanya wanita haid itu paling ada flek aja. Jadi kalau misalnya ada flek merah ya berarti bukan haid gitu. Tetap aja sholat lanjut gitu. Ini secara umum ya. Kalau saya sih berpendapat seperti ini juga. Jadi jarang sekali kita dapati yang wanita hamil itu haid. Gitu. Maksudnya keluar darah dengan darahnya itu ciri-cirinya seperti haid gitu ya. Jadi tidak ada ya. Seperti itu. Wallahu alam. Kalau misalnya ada ya mungkin memang haid. Ya wallahu alam. Oke, ini ya. Jadi yang pendapat penulis ini wanita hamil tidak ada yang haid. Lakin ya akan tetapi di sini ada tapinya ternyata. Ada tasyuddu imra'ah fayanzilu biha. Tasyuddu, syadz itu tidak normal. Ya, jadi keluar darah tidak normal. Ya, jadi wanita ini yanzilu biha damun, turun darah, keluar darah, wahiyah hamil. Sedangkan dia sedang hamil, fayanzuru fi hadzal dam, maka dia lihat darah itu. Maksudnya lihat ciri-cirinya. Fa in kana kadamil haid, kalau misalnya dia sama seperti darah haid, launan wa raihatan wa tabiatan. Warnanya, baunya dan tabiatnya sama seperti darah haid. Fi waqtil haidah, kemudian itu di waktunya dia datang bulan, fa innahu yu'addu haidan. Oh ya udah itu haid. Ya. Tatruku lahu shalah, maka dia meninggalkan shalah.
wassaum dan puasa, wa ya'taziluha zawjuha dan tidak boleh mendekati, maksudnya tidak boleh digauli ya oleh suaminya. Lakin hadzal haid, akan tetapi haid yang ini, maksudnya haid yang ketika dia hamil, la yu'taddu bihi fi mas'alatil iddah. Ya, tidak tidak berpengaruh pada masa iddah. Karena Allah Ta'ala qala auladul ahmal ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ulatul ahmal, wanita-wanita yang sedang hamil, ajalahunna, masa batas iddahnya itu ayyada'na hamlahunna, sampai dia melahirkan anaknya. Ya, jadi perempuan yang misalnya ditalak atau diceraikan oleh suaminya, kemudian dia sedang hamil, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Gitu. Kalau misalnya dia hamil terus haid gitu ya. Nah, si haidnya ini tidak ada i'tibar. Maksudnya tidak dihitung. Karena kan kalau yang wanita yang tidak hamil kan masa iddahnya itu kan dengan 3 kali haid ya. Dengan 3 kali haid. Salah satu kuru namanya. Jadi satu kuru'nya itu satu kali haid. Salah satu kuru 3 kali haid. Nah, kalau misalnya yang hamil itu tetap dia sampai ayyada'na hamlahunna, sampai dia melahirkan anaknya, gitu ya. Jadi si haid yang ketika dia hamil ini nggak dihitung, maksudnya nggak dianggap, gitu ya. Amma idza kana dam an-nazil 'ala al-hamil yukhalifu tabi'at ad-damil haid. Nah, adapun jika si dam atau darah yang keluarnya ini ketika dia hamil yukhalifu tabi'ah, berbeda dari tabiat darah haid. Jadi bukan darah haid, maksudnya tidak hitam, tidak menggumpal ya. Fi ghairi awanihi, dan bukan di waktunya dia datang bulan, fala yakunu damil haid, maka dia bukan darah haid. Wa laysa lahu i'tibar, dan tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ada mil istihadah, seperti darah istihadah. Jadi dia dihukumi sebagai darah istihadah. Ya, jadi pendapat sekali lagi pendapat ini penulis. Jadi seperti tafsil ya, dia rinci kembali. Secara garis besar wanita hamil ini tidak haid. Tetapi gitu ya, jika dia keluar darah ketika hamil, maka dia lihat dulu darahnya. Kalau misalnya seperti darah haid, ya hitam, menggumpal, berbau, gitu ya, oh berarti haid. Kalau misalnya tidak seperti itu, ya tidak hitam, tidak menggumpal, kemudian tadi tidak berbau, ya, maka dia darah istihadah dihukuminya. Jadi ini pendapat mu'alif, pendapat pengarang kitab ini. Tapi insya Allah sampai di sini dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah dapat ta'rif atau pengertian, kemudian durasinya, kemudian bagaimana cara mengetahui awal mula haid dan selesainya haid. Ya, kemudian tadi ada faidah, beberapa faidah, ada bagaimana jika lupa lagi. Sebelum faidah tadi ada ya. Kita review sedikit. Nah, ini hukum cairan kuning dan keruh jika terjadi atau keluar di masa suci, itu dihukumnya suci ya, maksudnya tidak dihitung haid. Kemudian ada beberapa faidah. Kalau misalnya tidak ada air di sini boleh wanita itu bertayamum ya kalau sudah suci. Kemudian nomor 2 ini kalau misalnya lebih dari kebiasaannya bagaimana ya. Kemudian yang ketiga ini tadi ya, terputusnya darah haid di tengah-tengah masa haid. Kemudian yang keempat terakhir ini, apakah wanita haid ini wanita hamil ini haid atau tidak. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Ini insya Allah kajian insya Allah dan besok kita lanjutkan lagi di sini. Ma yahramu 'anil haid dan nifas, apa yang diharamkan ya bagi wanita haid dan nifas. Ya insya Allah besok. Jika ada pertanyaan boleh ya, tapi saya batasi sampai jam 10 aja, jadi 8 menit untuk soal pertanyaan dan jawaban. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh nanti di grup dulu. Maksudnya di grup dicatat, kalau masih ada ya, di grup ditanyakan. Nanti insya Allah besok kita bahas jawabannya. Tapi silahkan, ada yang mau ditanyakan? Anza, boleh bertanya? Astri, silahkan boleh. Afwanza, terkait untuk hadis Aisyah yang ketika teman-temannya bertanya tentang darah yang diperlihatkan gitu ya. Jadi untuk mengetahui darah itu sudah keluar kan kita masukin atau menaruh kertas, meletakkan tisu. Nah, itu ditekan nggak, Azah? Kadang kalau misalnya kita tekan agak coklat, tapi kalau nggak ditekan cuman ditempel aja dia tuh nggak ada gitu.
Syukron ya Za. Ya, afwan. Barakallahu fiik, Masya Allah. Iya, ditekan kalau bisa ya. Kalau bisa dimasukin. Oh, Dimasukin. Ya, kita bikin kapas ya, enaknya pakai kapas gitu. Kalau pakai tisu khawatirnya sobek nanti. Pakai kapas biasanya sih, jadi dibuat seperti ini, dipanjangkan, terus mungkin dimasukkan agak dalam ya, segini aja mungkin, satu ruas ya, jari. Kemudian ditarik, kalau bisa ya ditekan. Maksudnya apakah di pinggirannya itu ada darahnya, masih ada atau tidak gitu ya. Kemudian ketika keluar, dikeluarkan kalau misalnya masih ada coklat atau kuning atau keruh, oh berarti masih haid gitu. Kalau misalnya kering, tidak ada sama sekali, oh berarti sudah. Gitu, Jadi ditekan ya. Afwan, Ya. Za, satu lagi boleh nggak Za? Perihal itu, kalau misalnya kalau kita memasukkan jari biar bersih gitu ya, kita masukin benar-benar ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya jarinya kita masukin ke dalam terus biar benar-benar bersih sebelum kita mandi, boleh nggak Za? Sebelum mandi, maksudnya di kamar mandi ya? Iya, kita masukin bener jari kita tuh. Kalau misalnya ternyata kan kadang ada, kalau saya maaf ya saya kan umurnya udah jauh nih. Nah, kalau saya tuh sering masukin jari saya ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya di dalam jari saya masuk, terus itu masih ternyata ada yang coklat-coklat gitu ya. Udah saya nanti mandi gitu. Nanti saya tunggu lagi. Tapi memang begitu saya lama banget ininya apa turunnya gitu istilahnya, yang kalau cuman sebatas seruas itu agak Ya. lama turunnya. Boleh nggak, Za? Iya, ya, baik. Kalau pendapat saya ya, ini menurut saya karena itu dimasukkannya itu bukan dengan tujuan apa-apa, maksudnya kan ada yang memasukkan jari ini untuk kenikmatan belaka ya, itu tidak boleh ya. Tapi kalau misalnya kita kan untuk mengecek ya, ini tujuannya kita mau ngecek, kalau menurut saya pribadi sih boleh aja. Ya, jadi misalnya kita setelah apa namanya BAK, terus kita cebok, kita sambil membersihkan kalau misalnya setelah haid atau untuk memastikan masih ada darah haid atau tidak. Kalau menurut saya pribadi sih enggak gitu ya, silahkan. Karena tujuannya memang untuk itu. Ya, Insya Allah mungkin saya cari ya. Khawatirnya saya salah menjawab juga. Saya barakallahu fiik. Iya. Tadi ada yang mengangkat tangan, Fitra mau bertanya. Oh iya, Ya, saya boleh. kedengaran ya? Ya, terdengar. Oh iya, alhamdulillah. Ini Ustazah, kalau misalnya saya kan haidnya kadang 6 hari, kadang 7 hari ya. Jadi hari ke-6 itu biasanya sudah apa namanya memperhatikan lah gitu. Sudah bisa sholat atau belum. Tapi kadang kan kondisinya kita tadi terkait itu yang boleh tayamum kalau nggak ada air. Cuma tapi pertanyaan saya, air ada, cuma kan kita lagi di tempat, misalnya di kantor, pulangnya maghrib misalnya, tapi siangnya sebenarnya sudah kita cek sudah boleh sholat gitu. Terus itu apa kita tetap wudhu aja atau gimana untuk sholat? Nanti sampai rumah baru mandinya seperti itu apa boleh gitu? Mungkin kurang lebih begitu, Ustazah. Baik, barakallahu fiik. Kalau misalnya di kantornya, bisa nggak kira-kira kalau mandi, Om? Itu yang agak susah. Ya, Tidak mungkin. sebetulnya kalau misalnya sudah ya betul-betul tuher, sudah suci ya, harus secepatnya. Ya, apalagi sudah melewati satu sholat, apalagi 2 waktu sholat gitu ya. Kalau bisa ya izin dulu, misalnya. Kalau menurut saya karena tidak apa namanya, air masih ada ya, air masih ada, cuman mungkin tempatnya bukan di rumah. Gitu. Iya. Jadi mungkin diusahakan aja untuk mandi dulu. Gitu ya, tetap harus ya. Iya, mungkin dibawa apa namanya, mungkin bawa handuk atau sama sabun ke kantor. Saya dulu di sekolah juga ada yang mandi di sana. Maksudnya kalau misalnya sudah selesai haid ya memang kan harus buru-buru ya, tidak boleh dientarin. Kalau misalnya masih memungkinkan buat pulang ke rumah ya izin mungkin ya gitu. Karena tak khawatirnya kan ini bukan darurat gitu. Maksudnya bukan yang darurat tidak ada air sama sekali. Itu ya walau alam. Baik. Tadi ada yang mengangkat tangan lagi. Hafizah kalau nggak salah siapa ya tadi? Ada lagi yang mau langsung bertanya? Atau saya buka chatnya ini? Afwan ya, saya buka chat dulu.
Kalau misalnya nanti nggak cukup waktunya, kita lanjutkan besok insya Allah ya. Ana, apa ini? Aulia. Mau bertanya Aulia? Oke, saya bacakan dulu di sini. Al-Umriyah, bismillah, afwan ustazah. Oh, taib. Mau live ya, silakan. Oh, ini. Jarak antara nifas ke haid. Jarak antara nifas ke haid tidak ada ya, kalau menurut Ana pribadi. Minimal berapa hari? Tidak ada sih kalau menurut Ana ya. Bahkan ada ya. Paling cepatnya sih. Paling cepatnya ada teman Ana sendiri abis haid langsung dia afwan. Dari abis nifas selesai langsung haid dia. Tuh, dan maksudnya haid betul ciri-cirinya gitu ya. Hitam, menggumpal, dan ciri-ciri haid ya seperti haid, memang sudah haid gitu. Jadi setelah nifas langsung haid bisa gitu, nggak ada masalah kalau menurut saya ya. Tapi walau alam mungkin bisa dicari lagi ya tentang jarak nifas ke haid ya. Atau kalau batas maksimal nggak ada ya. Mungkin ada yang sampai 1 tahun baru haid lagi. Ya saya pribadi pas anak pertama itu setelah nifas 1 tahun 9 bulan baru haid. Anak kedua setelah nifas sekitar 10 bulan ya baru haid lagi. Lama ya. Kalau minimalnya sepertinya tidak ada, tapi walau alam insya Allah nanti saya cari lagi ya. Pertanyaan lainnya ada nggak? Di sini Ustazah, kalau mens bersih terus 18 hari keluar darah lagi itu haid bukan? Kadang 20 hari. Kalau misalnya ciri-cirinya darah haid ya haid. Jadi kan kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i aksarut tuhur itu 15 hari. Jadi paling banyak apa namanya? F1. Aqallu ya. Batas minimal masa suci itu 15 hari. Kalau 18 hari sampai 20 hari ya sudah apa namanya? Sudah masuk ke masa haid selanjutnya gitu. Kalau misalnya keluar lagi setelah 18 hari ya haid lagi. Apalagi kalau ciri-cirinya haid ya memang haid, insyaallah. Kemudian di sini insyaallah nih yang terakhir ya. Kadang kalau haid suka beda-beda, kadang 6 hari, bulan berikutnya bisa berubah jadi 7 hari. Pernah juga karena sering berbeda, pas sudah mandi bersih-bersih malah keluar lagi. Ya, ini permasalahan wanita ya. Saya pribadi juga kayak gitu. Karena kebiasaan saya 6 hari ini persis seperti saya. Karena kebiasaannya 7 ya, kalau saya 7, kadang pas hari ke-8 ada lagi coklat, ya mandi lagi. Besoknya ada lagi, mandi lagi. Kadang sampai 3 kali mandi. Gitu ya. Apakah seperti ini terus sebaiknya mengambil hari yang lebih lama atau bagaimana? Apalagi setelah nifas, haidnya nggak beraturan. Ya kalau kita mau mengikuti anjurannya Ibunda Aisyah, sebetulnya jangan terburu-buru ya. Jadi kita tunggu sampai betul-betul selesai. Sampai kalau keluar qasah baidha ya tunggu sampai ada tanda putih tadi, cairan putih. Kalau misalnya saya pribadi karena kebiasaannya 7, jadi hari ke-8 itu sudah siap-siap mandi gitu kan, kadang sudah bersih juga dari pagi gitu kan. Afwan dari semalam tuh saya tunggu biasanya sampai pagi. Oh nggak ada nih, saat semalaman itu nggak ada, ya udah mandi sholat subuh. Taunya jam 10 ada lagi coklat gitu. Dicek sampai sore, dicek lagi nggak ada, mandi lagi gitu. Besoknya baru datang dan sampai 3 kali baru selesai gitu. Kalau saya pribadi karena mengikuti kebiasaan, jadinya mandinya sampai 3 kali. Kalau misalnya mau mengikuti hadis yang tadi, memang sih lebih bagusnya tunggu dulu ya, sampai dia betul-betul bersih dan betul-betul tidak ada lagi. Gitu ya. Mungkin bisa berubah-berubah ini karena tadi faktor sudah melahirkan. Atau misalnya kalau perempuan yang memakai kontrasepsi ya, kadang haidnya jadi nggak teratur gitu. Kadang bisa 3 hari, kadang bisa 5 hari. Jadi lebih baiknya tunggu dulu, atau bisa tadi memastikannya dengan pakai kapas tadi ya, pakai kapas tadi, gitu. Tapi wallahu alam ya kita sudah berusaha karena ini memang permasalahan wanita. Takutnya kalau sudah selesai, kita malah dinanti-nanti gitu, maksudnya nanti dulu, tunggu dulu, ternyata nggak ada, kan kita jadinya dosa gitu. Jadinya ambillah yang menenangkan hati kalau menurut saya pribadi ya. Kalau saya sih lebih tenang, kan udah dicek juga nggak ada gitu kan, dicek pakai tadi ya
nggak ada, udah kering, terus dicek nggak ada, kemudian masaknya sudah selesai kebiasaannya, jadi ya mandi gitu. Kalau toh besoknya ada lagi ya sudah mandi aja gitu ya, karena kita sudah berusaha. Jadi bukan yang misalnya dia kebiasaannya 6 hari, kebiasaannya 7 hari misalnya. Mentang-mentang bukan mentang-mentang ya, di 5 hari ini sudah selesai, ya sudah dia mandi padahal masih haid gitu ya. Jadi jangan terburu-buru gitu, jangan terburu-buru. Oke, insyaallah suka nggak tenang. Iya, Tayyib, sama ya. Tayyib, alhamdulillah, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali mengkaji kitabnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain boleh di di WA dulu. Nanti insyaallah kita bahas bersama-sama di sini. Kemudian kalau misalnya ada masukan untuk kajian ini boleh ya, karena ini perdana saya buat kajian online. Kalau misalnya Ustazah kecepatan penjelasannya atau ada masukan lain, Ustazah misalnya boleh nggak diperbesar tulisannya atau apa, silahkan ya. Jadi saya terbuka sekali untuk masukan, kritik dan usulan agar bisa lebih baik untuk kedepannya. Baik, jazakumullah khairan untuk antunas semuanya. Afwan ala kulil akhta'i wat taksirat, untuk kekurangannya semuanya yang salah datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Semoga jalan menuntut ilmu ini menjadi pemberat pahala kita kelak yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya nakhtatim liqa'ana bilhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Semal istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.